Kenapa di Sumatera Barat belakangan ini sering terjadi gempa? Iya, Bukit Tinggi belakangan ini kan sering terdeteksi itu. Kalau saya baca di grup itu, Bukit Tinggi kegempaannya 2,8, hmm. 2,8 kedalaman 3 atau Ya, 10 misalnya kan. betul. Nah, kemudian kan ada masyarakat yang bertanya, emang di Bukit Tinggi ada gempa? Nah itu, jadi pertanyaannya adalah gempanya pasti sebelum-sebelumnya pasti ada kan, karena ini Pasti merupakan ada. ini kan kalau koreksi ya kalau salah. Ini merupakan subduksi dari Siano kan, yang mulai membelah dari apa namanya Pulau Sumatera sampai ke ujungnya kan. Nah terdapat di titiknya di Bukit Tinggi salah satunya jalurnya gitu kan. Betul. Apa belakangan ini tahun belakangan ini muncul penginapan yang berlantainya lebih dari 6 misalnya. Hmm. Nah, gimana dong? Ini jadi menarik lagi nih, apalagi Bukit Tinggi gitu ya. Iya makanya kan. Kalau lagi kabarnya masih akan ada lagi nih muncul lagi gitu kan. Ya, tentu. Jujur saja memang harus menjadi concern khusus terhadap stakeholder terkait sebenarnya. Karena bagaimanapun juga nanti jangan-jangan kita tidak berharap itu kan ya. Jika misalnya skenario barusan terjadi korban di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini kawan-kawan. Jumpa lagi bersama Kima. Kami di sini ya. Jumpa lagi. Pasukan hitam. Sedang hitam, sama-sama hitam kita ya. Tapi hati kita putih ya. Amin. Amin. Bajunya aja yang hitam. Ya, begini hitam. Bukan berarti baju hitam itu karena kita lagi berduka, tidak. Tidak. Kan diidentikan dengan kalau hitam itu kondisi berduka gitu kan. Tapi saat ini kita tidak berduka, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan Pak BMKG. Kalau kata kawan-kawan ini, siapa itu Pak BMKG? Pak BMKG. Ya, beliau ini apa ya, humas ya? Pak apa? Di data dan informasi. Data dan informasi BMKG. BMKG mana? Padang Panjang. Bramanya. Sedikit ini ya sebelum masuk, beliau ini adalah Samsir Alam. Samsir Okraindi. Samsir Alam kan pemain bola kan, Iya. legend. Legend. Pemain bola. Di nama lengkap Samsir Okraindi. Biasa dipanggil Andi. Andi. Berarti bertugas di BMKG Sumatera Barat, apa Padang Panjang ya? BMKG Padang Panjang. Oke, sedikit ini. BMKG ini kan di Sumatera Barat ini ada berapa nih? BMKG itu di Sumatera Barat ada 5. Ada di bandara untuk penerbangan, kemudian ada di Teluk Bayur untuk cuaca pelabuhan, Perairan, kemudian ya perairan untuk tinggi gelombang muka laut, kemudian ada di Jiawi Kota Tambang untuk kualitas udara, ada di Sicincin, nah itu untuk iklim, penentuan musim, kemudian ada di Padang Panjang khususnya untuk gempa bumi. Gempa bumi. Betul. Lebih fokus ke gempa bumi ya. Ya, sebenarnya di Padang Panjang itu geofisika, secara generalnya geofisika, karena fenomena geofisika itu kan banyak. Tapi yang di Sumatera Barat lebih kita kaji kepada gempa bumi. Sebenarnya bisa untuk penentuan bulan, penentuan rukyatul hilal kami melakukan, kemudian kita juga ada kegiatan-kegiatan lain yang juga seperti fenomena ada bulan purnama, kemudian ada kita lihat ada titik kulminasi, itu juga ada Itu gaweannya geofisika. Geofisika. Jadi geofisika masuk ke ranah apa gempa bumi berdasarkan apa? Jadi kajiannya itu di BMKG istilahnya meteorologi itu bumi ke atas, geofisika itu bumi ke bawah. Oh gitu. Itu kajian fenomenanya ya, fenomena. Baru ini agak gelap gitu ya, sebentar. Ya, Karena kita merupakan saat ini podcast yang sedang berkembang, jadi kita sebentar. Itu sudah. Ya lumayan. Itu sudah. Karena hitam-hitam. makin bersinar gitu. Silakan minum bro. Oke. Ya ngobrolnya lebih asik ya. Biar enggak haus gitu.
Ini sponsornya dari utama. Mana tahu. Silakan kalau ada yang berminat. Ada yang minat? Kita open terhadap pihak manapun. Jadi kembali lagi, kalau untuk geofisika, apa tadi? Bumi ke bawah. Ya, untuk fenomena alamnya. Makanya kita lebih kepada gempa bumi. Tapi tidak gitu juga terkait dengan fenomena alam yang seperti kayak tadi ada fenomena kita untuk pengamatan bulan Jiriah ya. Itu setiap bulan kita lakukan. Oh. Jadi penentuan awal kalau yang masyarakat lebih familiar terkait penentuan awal Ramadan, satu Syawal itu juga kita lakukan. Ya, berarti lebih kepada anak kalau apa tanah bergerak gitu Son. Itu gawean kalau gitu. Iya, jadi kalau udah tanah bergerak sebenarnya udah masuk lagi ke Kementerian SDM, ke Badan SDM. Iya, Badan Geologi. Oh, geologi lah larinya ya. Betul. Beda ya, geofisika, geologi. Ya, jadi dua instansi nih yang uniknya. Indonesia itu punya dua instansi yang dimana fenomena alam itu juga ada seperti vulkanologi. Ya. Itu di bawah Badan Geologi. Ya. Ketika gempa bumi sebagai tektonik itu di bawah BMKG. Jadi tapi yang awamnya masyarakat Bukit Tinggi atau Sumatera Barat secara general dulu kalau gempa saja mereka lihat gunung api. Tapi nanyanya ke BMKG. Ya, belum ada dulu kalau istilah PVBG belum. Sebenarnya udah ada. Udah ada pos gunung api udah ada. Ya, cuma masalahnya masyarakat masih ada gunung meletus tanya ke BMKG gitu kan. Betul. Kan itu beda ini ya. Beda orang tua dia. Ya. Kita mulai ini sepertinya agak seru nih. Karena fenomena belakangan ini oke ini aja loh. Kenapa di Sumatera Barat belakangan ini sering terjadi gempa? Sebenarnya unik ya kalau pertanyaan seperti ini yang muncul di masyarakat, kenapa belakangan ini terjadi gempa? Sebenarnya gempa itu sudah terjadi sekian lama. Ya betul. Nah, tapi alhamdulillahnya BMKG semakin bertransformasi, alat-alat BMKG semakin banyak sekarang. Sumber gempanya nggak bertambah. Sumber gempa yang ada di Sumatera Barat itu tetap 3. Megatrust Mentawai, zona subduksi, dan sesar Sumatera. Kami pantau 3 ini. Dulunya kita belum memiliki sensor yang sebanyak ini. Sekarang udah berapa sensor? Sensor kita untuk seismik udah lebih dari 25 lebih sekarang. Kondisi di Sumatera Barat. 25. Itu tersebar dari utara ke selatan, timur ke barat. Itu Padang Panjang khususnya itu memantau di Sumatera bagian tengah. Kita sampai ke Riau, sampai ke perbatasan Sumatera Utara, sampai ke selatan perbatasan Bengkulu, Jambi, dengan Sumatera Barat. Nah, jadi artinya kan gempanya itu, ini pertanyaan beginilah, apakah belakangan ini memang terjadi semacam anomali peningkatan aktivitas seismik belakangan ini ya, terutama di wilayah Sumatera Barat lah kalau kita pilih. Kalau kita tidak bicara Jawa atau apa ya. Sebenarnya peningkatan seismik yang terjadi itu karena data ya bisa terlihat. Karena kami selaku BMKG ketika terjadi gempa dirasakan ataupun tidak dirasakan, kami harus publish kepada masyarakat. Karena kondisinya sekarang kita sudah mulai canggih, kemudian media diseminasi kita semakin banyak, masyarakat tidak terasa gempa juga mendapatkan informasi. Jadi seolah-olah gempa ini semakin banyak terjadi. Oke. Tapi kalau peningkatan seismik tidak. Kita normal-normal saja sebenarnya. Dari sebelumnya gitu? Iya. Tapi dulunya mungkin prosesnya itu tidak seperti diseminasi informasi tidak segampang ini didapatkan. Berarti bisa jadi dulu sekarang ini kondisinya seperti dulu juga, cuman itu tadi kan belum alatnya belum ada. Kemudian data yang kita diseminasikan juga tidak dapat didapatkan secara canggih seperti sekarang. Saya kayak sekarang media WhatsApp itu satu kali sebar aja sudah ke semua grup tersebar. Nah, jadi padahal itu gempa nggak dirasakan, gampo ya barusan. Kan? Berarti misalnya Bukit Tinggi misalnya kan, di base camp kita ini kan merupakan di daerah Bukit Tinggi. Ya. Bukit Tinggi belakangan ini kan sering terdeteksi itu. Kalau saya baca di grup itu
Bukit Tinggi kegempaannya 2,8, 2,8 kedalaman 3 atau 10 misalnya kan. Nah, kemudian kan ada masyarakat yang bertanya, emang di Bukit Tinggi ada gempa? Nah itu, jadi pertanyaannya adalah gempanya pasti sebelum-sebelumnya pasti ada kan, karena Pasti ini merupakan ada. ini kan kalau koreksi ya kalau salah. Ini merupakan subduksi dari Siano kan, yang mulai membelah dari apa namanya Pulau Sumatera sampai ke ujungnya kan. Nah terdapat di titiknya di Bukit Tinggi salah satunya jalurnya gitu kan. Betul, untuk daratan Sumatera itu kan kita lebih kenal dengan sesar besar Sumatera atau lebih familiar dengan sesar Sumatera. Semangko. Nah, Sesar Semangko itu alhamdulillahnya itu ada 4 di Sumatera Barat. Di utara di Pasaman, kemudian ada itu segmen Sumpur, kemudian ada segmen Sumani yang ada di Tanah Datar dan Padang Panjang, kemudian ada segmen Siano yang ada di Agam Bukit Tinggi dan segmen Suliti yang ada di Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Ya termasuklah kenapa tadi yang Bukit Tinggi sering merasakan ya nggak salah juga. Gitu. Jadi kalau gempa itu pada prinsipnya dia sudah pasti akan terjadi di tempatnya masing-masing. Dia akan ada munculnya di tempatnya. jadi gini, semangka apa sesar semangka itu kan dari daratan Sumatera, ya kan membelah kan dari Aceh sampai Lampung, Selatan gitu kan? Lampung. Ya betul, sebelah Lampung. Apakah dari Sumatera Barat ini kan ada 4 tadi itu? 4 itu adalah apakah saling berhubungan? Ya, jadi kalau kita lihat dari foto udara, kalau kita lihat saja untuk awamnya, sesar besar Sumatera itu atau sesar Semangko itu terlihatnya sebagai bentuk dari pegunungan Bukit Barisan. Kalau kita lihat peta tuh waktu Ya, SD, betul. Bukit Barisannya itu kan di tengah Pulau Sumatera. Ya. Tetapi kalau kita lihat di lapangan dia tidak akan pernah bersambung utuh. Oh. Dia bersisi-sisian. Kalau Bang Donald pergi tuh ke utara, misalnya di Pasaman, di Mapat Tunggul, Ya. itu bukit itu terlihat berlapis-lapis. Di Mapat Tunggul itu ada yang paling tinggi, itu terlihat berlapis-lapis. Ya, betul. Nah, ibaratnya mereka berantai, tapi tidak satu kesatuan. Makanya kejadian pengalaman kita nih gempa besar 6 Maret 2007. Itu Ya. kan epicenter pertamanya itu adanya di Solo. segmen Sumani, Solo. Ya, Sumani ya. Kemudian kemana? Ke Bukit Tinggi, Bukit Tinggi, Ngareseno. ya. Kemudian kemana? Ke utara. Ah. Nah, itu yang persis dia tidak satu rantai utuh, namun dia bisa membangunkan yang lain. Artinya dia bisa men-trigger. Memicu. Betul. Oh. Ya, seperti itu. Berarti kalau gempa itu apakah dia sifatnya istilahnya apa ya? Memancing lah, satu titik di sini nih misalnya kan. Nah, lalu nextnya tuh di sini nih misalnya kan, di apa nah, di sebelahnya itu. Bisa gitu enggak? Bisa saja asalkan dia mempunyai akumulasi energi yang mau dilepaskan. Oke, punya akumulasi yang lebih gitu. Kalau dari catatan literatur lain misalnya kan, untuk Sumatera Barat nih, kita bicara Sumatera Barat saja, kan 4 lempeng aktif itu. Betul. Itu pernah punya data sebesar apa kegempaan di sini? Gempa besar yang pernah terjadi di Sumatera Barat di 4 segmen 6 Maret 2007 merupakan periode ulang dari tahun 1926. 1926 itu sampai kalau kita lihat di bukti-bukti sejarah yang ada sampai rel kereta api sampai bengkok itu 1926. Sampai dulu bahasannya kalau di Bukit Tinggi kebanyakan rumah gadang itu rusak di 1926. Kemudian periode itu berulang di 2007, 1926 ke 2007. Kemudian ada lagi kita dulu namanya gempa Talu Pasaman. Tahun di 2022 terjadi kan gempa baru. Nah, itu juga salah satu perulangan. Jadi gempa ini yang perlu diingat adalah adanya periode ulang. Betul. Periode ulang itu sebenarnya bisa dihitung secara statistik. Ada angkanya. Tetapi tidak bisa lagi kita putuskan dia akan muncul di tanggal berapa, di hari apa, jam berapa. Makanya kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Ini menarik untuk Sumatera Barat. Menarik nih kan. Karena belakangan itu kan sering beredar di masyarakat bahwa tahun 2025 merupakan tahun yang buruk untuk ini kan untuk ini kebanyakan nonton ramalan. Enggak, bukan ramalan. Enggak ya. Kalau misalnya ini seperti Megatrust misalnya. Megatrust kan itu tahun 2010 dulu kan. Iya. 2010. Selatan. Pakai Selatan.
konon katanya sekarang sudah masuk di fasenya. Apakah begitu atau bagaimana? Ya tadi yang saya bilang gempa itu secara hitungan statistiknya bisa misalkan yang 1926 ke 2007 itu ada satu penelitian menyatakan periodenya 80 tahunan. Berarti diperkirakan setiap 80 tahun akan muncul. Dalam artian ada akumulasi energi per 80 tahun yang akan keluar. Tapi kita tidak bisa memastikannya. 80 tahun itu dari hari pertamanya sampai hari ke terakhirnya dalam satu tahun itu nggak bisa kita buktikan. Yang abang bilang tadi di 2010 terjadi di selatan pagi selatan. Kemudian titik puncaknya di periode-periode 2024-2025. Sebenarnya ada istilahnya di ilmu seismologi itu seismic gap. Jadi seismic gap itu kenapa Mentawai Megatrust itu dilakukan seismic gap? Karena dia adalah daerah gempa, tetapi sudah lama tidak terjadi gempa. Itu perlu kita curigai. Oh, justru itu. Justru itu. Nah, makanya alhamdulillahnya kita lihat pelepasan energi ini kan selalu terjadi. BMKG, khususnya BMKG Padang Panjang lagi selalu memantau. Gempa ini berpusat di mana. Nanti bisa kita lihat, bayangkan data-datanya. Mungkin kalian pernah lihat peta seismisitas kan ada titik-titik itu. Kenapa di satu titik misalnya kita lihat ini tidak terjadi gempa? Seharusnya di sini normal terjadi gempa. Makanya akan dilakukan mungkin di sana akumulasinya. Oh, diperkirakan di sini akan keluar seperti itu. Tapi tidak otomatis kita bisa memperkirakan. Ya, berarti periodiknya misalnya di Mentawai gimana tuh? Ya, periodiknya di Mentawai yang harus terlihat dari. Jadi menentukan periodik pun harus ada gempa sebelumnya. Makanya pernah saya bilang tadi khususnya di segmen Siano, segmen Sumani itu pengulangan dari 1926 ke 2007. Nah, kemudian dilakukan hitungan secara statistik ada periode 80 tahunan. Kondisinya seperti itu. Ini sejarah lama dari gempa Mentawai itu lebih kepada gempa-gempa besar sebelumnya. Jadi kalau dalam ibaratnya data seismologi modernnya kan baru di 2010. Nah, sudah itu belum ada kita memiliki data yang sebesar itu. Kalau Mentawai berarti kalau data terakhirnya itu periodiknya berapa? Ya, yang untuk di khusus di Mentawai ini kita belum menemukan yang data periodik perulangannya. Karena apa? Itu yang saya bilang tadi. Mudah-mudahan energi yang terlepas ini, energi yang terkumpul ini terlepas secara perlahan. Karena apa? Kita ingat di gempa 2006. Nah, di 2010 kemarin keluar lagi. Ya kan di 2006 itu di Seberut, 2010 di selatan. Ya mereka kan otomatis keluar. Tapi yang diperkirakan selalu Seberut, yang titik Seberutnya itu. Nah, proses Seberutnya ini yang kita tidak mendapatkan periode ulang panjangnya berapa. Kecuali 2010 itu di posisi, jadi orang itu ada segmen, kalau dibuatkannya segmen Mentawai ini ada titik utara, selatan, tengah. Yang periode yang di tengah inilah yang diperkirakan selalu menjadi momok besar. Para peneliti pun menyatakan akan ada Mentawai Megatrust. Tapi kalau saya mengimbau ke masyarakat jangan panik mencetnya sedemikian, karena lebih preventifnya saja deh. Karena itu lebih kepada kecuali gempa-gempa tidak pernah terjadi sama sekali tidak pernah terjadi. Ada nggak di situ? Selalu terjadi. Maksudnya yang belum ada sebelumnya tahu dari sini ternyata tidak. Belum. Tidak. Kalau sama kayak seperti di Palu kemarin kan 2022 itu kan prediksi kalau kata informasinya kan ini jalur baru katanya. Betul. Kenapa ada istilah segmentasi baru? Jadi ketika gempa itu terjadi bukan satu titik. Jadi ketika kita dapat data gempa terjadi dengan skala magnitudo sekian, lintang bujur sekian, pemahaman masyarakat awam langsung ambil di peta satu titik. Oh, di sana tidak. Satu derajat dalam hitungan matematika itu adalah 111 km di bidang datar. Berarti kan ada satu kawasan. Namun ketika gempa 2000, gempa Talu sebelumnya, kemudian kita tidak memberikannya di segmen Sumpur, kan gempa Talu itu di segmen Sumpur tadi kemarin kita dapatkan di data baru karena kita melakukan penelitian. Sepanjang gempa, rentetan gempa di sini memang belum pernah terjadi sama sekali. Dan terlihat di sana ada subsegmen baru yang terbentuk. Jadi kelebihannya kenapa BMKG bisa, contohnya di Jawa Barat kemarin juga di subsegmen baru, karena kita punya alat. Alat ini yang bisa menafsirkan, oh ya ternyata ini sebagai pergerakan dari subsegmen ini.
Oh, berarti rangkaian ini. Betul. Ibaratnya kalau kaca pecah, titiknya di sini tentu akan menjalar truk mana itu. Mengakar lah. Ngakar ya. Jadi seperti itu. Jadi contohnya segmen Sumani, besarnya segmen Sumani yang dikenal orang. Tetapi orang lebih sebut subsegmennya Gunung Rajo. Ya, Singkara itu Betul. kan ada istilah ya. Ya, Siano mungkin dikenal orang, tapi bisa saja Siano ini muncul. Siano ini kan munculnya dari Agam itu sampai ke Maninjau. Kalau kita lewat Palu Ya. itu bagian dia. Kita lewat ke Matua itu adalah bagian dari Bagian Siano, ya. segmen Siano. Termasuk yang jadi penampakan objek wisata di Bukit Tinggi. Ya, sesuatu yang indah itu datang tapi menyimpan misteri yang Betul, ada cerita di baliknya. ada ada kalau tagline saya itu adalah ada cerita di balik berita. Nice. Ada cerita di balik. Iya lah. Ya kan? Kalau ya kan karena masyarakat kan tahunya kita di layar gitu kan, tapi apa yang terjadi di balik layar itu gimana-gimananya kan ya mungkin perlu juga di-share. Nah, jadi balik lagi di sini. Berarti di Sumatera Barat ini dia berada di 4 lempeng aktif yang saat ini masih aktif. Masih aktif. Jadi agak-agak juga ya. Sebenarnya ya itu, mau lari kemanapun, kita hidup di daerah rawan gempa. Sebenarnya bagaimana kita menyiapkan diri. Ya, Ya, memitigasi karena- diri kita. betul, Ya. memitigasi diri. Makanya ada sekarang di sekolah, BMKG hadir ke sekolah. BMKG melalui kegiatan BMKG Goes to School hadir ke sekolah. BMKG melalui masyarakat, BMKG membuat sekolah lapang gempa. BMKG untuk komunitas yang rawan tsunami, BMKG membentuk masyarakat siaga tsunami, tsunami ready community. Jadi berusaha BMKG untuk hadir di tengah masyarakat itu supaya masyarakat sudah lebih siap. Karena paham lah, kadang-kadang kan kita tidak terlalu paham. Oh kita enak, oh tinggal di Bukit Tinggi, indah-indahnya. Nah, tapi misteri di balik itu ya sama kayak seperti gunung lah misalnya kan. Kalau gunung indah, tahu-tahu dijual. Ya. Ada korban. Sama saja, ketika kita sudah berada di Bukit Tinggi, tinggal di Bukit Tinggi, kita harus paham. Karena di ilmu mitigasi itu sederhananya satu, kenali tempat di mana berada. Contohnya kita lagi di markas nih, markas ini di samping Bukit, ya. bukit. Ketika terjadi gempa, jangan kita pintu belakang lagi, kita ke depan. Karena kalau pintu belakang kan lebih dekat kita ke bukit, kita arah depan. Oke, kayak gitu. Kalau kita memang udah tempat tinggalnya, mohon maaf ya, kalau kita ada nyari kontrakan, udah jelas, oh ya nggak apa-apa murah, ternyata di pinggir ngarai. Tapi kita nggak kenal. Sementara ngarai itu juga sumber dari gempa, gitu kan. Oke, jadi bicara tentang ngarai yang merupakan jalur dari patahan Semangka, kan sekarang bukan sekarang aja ya, sudah lama. Banyak pemukiman di apa namanya di Pinggir ngarai. bantarannya lah katakan. Betul. Yang perlu dilakukan itu untuk memitigasi masyarakat yang berada di pinggir di bantaran bibir ngarai itu apa sebenarnya yang harus disiapkan? Ya, ini belajar dari 6 Maret 2007. Oke. 6 Maret 2007 kita lihat bagaimana kerusakan Ngarai Siamat. Tadi ketika Bang Donald berbicara apa sih yang perlu kita persiapkan untuk masyarakat bibir ngarai, saya ingat banget waktu itu 2007 pemerintah Kota Bukit Tinggi sudah melakukan zona merah, coret-coret rumah yang ada di pinggir ngarai. Namun masyarakat mulai hilang coret, mungkin catnya yang habis ya. Nah, tapi apa yang perlu kita persiapkan sebenarnya tidak ada lagi pemukiman di pinggir ngarai. Sebenarnya bukan karena akibat gempanya, justru akibat longsorannya yang berbahaya. Longsoran. Begitu juga, tidak hanya di pinggir ngarai, di bawah ngarai juga berpengaruh. Ya. Karena longsoran kan jatuhnya ke bawah kan. Ya, sama dengan kondisi di apa namanya 2009 di Pariaman, Padang Pariaman. Betul. Itu kan sebenarnya kan bukan segmen gempa di situ kan. Betul. Tapi yang pasca gempa terjadi longsoran. Berarti bahaya sekundernya. Betul sekali. Jadi ketika gempa, bahaya sekunder itu membunuh. Nah, itu yang tadi, membunuh. longsorannya. Kalau bahaya sekundernya, kalau di pinggir laut sumbernya membahayakannya ya bisa terjadi tsunami. Kalau dia di gempa darat bisa terjadi longsoran. Makanya
Makanya yang perlu diingat khususnya untuk Bukit Tinggi seperti ini. Ataupun kita yang di Sumatera Barat yang perlu kita pahami adalah kita memilih rumah nih di komplek. Ini yang perlu sekali. Karena rata-rata sekarang kalau beli bangunan ternyata banyak yang retak. Gitu kan. Ya. Perhatikanlah tanah itu, kita berada ini di tanah urukan atau tidak. Oh, itu Karena tanah urukan itu terjadi amplifikasi gelombang. Ada 2 kali. Orang ngerasain 1, kita di tanah urukan bisa ngerasain 2. Level terasanya. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau dia tanah urukan, ini akan berisiko. Pasti akan berisiko terhadap bangunan. Apalagi kalau bangunan itu tidak terstruktur. Nah, bedanya kalau kita di pinggir ngarai tadi, nggak usah memikirkan itu. Memang kita harus menjauh dari situ. Karena akibat dari getaran gempa, pinggir ngarai itu bisa roboh. Tapi kan nggak bisa juga, tidak segampang itu juga untuk memindahkan orang dari titik situ ke titik sini kan. Iya paham, itu pasti. Tetapi setidaknya ketika orang tua kita sudah punya rumah di pinggir ngarai, kita punya rezeki lebih, kita harus jangan kita memperbaiki bangunannya justru. Nah, justru merenovasi dengan seindah-indah mungkin gitu kan. Kemarin retak gitu kan. Enggak, sekarang kita harus bergerak yang lagi di sana. Mungkin itu. Ya. Berarti yang seperti kasus yang terakhir itu, kejadian terakhir itu tanah longsoran di Ngarai itu yang menutupi aliran sungai, itu kan dipicu oleh, kalau tidak salah itu dipicu oleh gempa itu ya? Ya, yang terlihat seperti video viral ya. Sebulan lalu. Ya, yang terlihat di Taman Panorama. Sehingga menutupi jalur air sungai di Ngarai Sianok dan menumpuk, sehingga ya terjadi genangan yang besar di situ, maka lepas ke bawah. Sebenarnya kalau bibir Ngarai ya, Ngarai itu adalah bentuk dari pergerakan lempeng. Jadi diperkirakan kalau Ngarai Sianok itu adalah 2 sisi yang bergerak saling menjauh. Sisi kota Bukit Tinggi dengan sisi kota Padang lah, kalau di Taman Panorama bisa kita artikan. Namun pergerakan itu tidak senyata itu ya, sehingga jadi lebar. Proses dia menjadi celah yang terbuka itu banyak fenomena alam. Hujan, paling dasarnya hujan, terkikis, sehingga menjadi melebar gitu ya. Bukan karena begini nih. Karena pergerakannya 7 mm per tahun. 7 mm per tahun. Kan nggak terasa sebenarnya. Nggak juga berefek langsung meruntuhkan Ngarai. Tetapi mungkinnya sekian ratus tahun yang lalu Ngarai itu bersatu, kemudian bergerak saling menjauh, terbentuk celah. Celahnya tentu nggak selebar sekarang. Tetapi proses melebarnya itu tadi fenomena alam, hujan, angin, ya kan, termasuk sekundernya dari gempa. Kalau hujan angin mungkin tidak masif. Nah, contohnya kejadian di Guguk Randah. Itu kan tidak ada fenomena gempa yang menutup. Tapi proses hujan, fenomena alamnya. Tapi dia jatuh, membendung aliran sungai, dia buka. Itu terjadi ya. Jadi orang mikirnya, oh ya setelah dijelaskan BMKG, ternyata ini segmennya, kemudian langsung ternganga seperti itu, terbentuk lembah yang terbuka. Tidak justru yang membukanya itu ada proses alam selanjutnya. Berarti kalau seperti lah kita berada di pinggir bibir Ngarai lah. Jadi idealnya itu radius aman dari titik bibir Ngarai itu ke apa istilahnya, ke perbukitan, ke daratan, apa istilahnya? Ya, menjauhi lah. Menjauhi. Titik menjauh itu. Jadi untuk kota Bukit Tinggi sebenarnya kan memang kita berada di jalur segmen Sianok. Tetapi untuk menjauhi itu ya minimal kita harus bergerak itu 100 meter dari arah pinggir untuk menetap permanen. Nah itu minimal ada 100 meter. Namun kan kota ini sudah berdiri jauh lebih lama. Seperti yang Bang bilang tadi, nggak mungkin ya dengan ujuk-ujuk kita pindahin seperti itu. Tapi move-nya ya ke depannya seperti itu. Ketika kita mau bergerak, jangan kita lagi memperbaiki kualitas bangunan di pinggir Ngarai. Tetapi marilah kita move-nya menjauhi Ngarai. Gitu. Itu sebuah fenomena yang agak sulit sekali. Jadi secara tata kotanya pasti pemerintah tidak akan mengeluarkan izin untuk pembangunan di bibir Ngarai. Itu makanya saya bilang ketika kita punya rezeki lebih, bukan meningkatkan kualitas bangunan lagi kita di pinggir Ngarai, tapi kita bergerak menjauhi bibir Ngarai. Karena sulit sebenarnya untuk pindah tadi, tapi setidaknya warningnya seperti itu. Kan banyak sekali juga beberapa tahun belakangan ini muncul penginapan yang
berlantainya lebih dari 6 misalnya. Nah, gimana dong? Ini jadi menarik lagi nih, apalagi Bukit Tinggi gitu ya. Iya makanya kan. Atau lagi kabarnya masih akan ada lagi nih muncul lagi gitu kan. Ya, Penginapan. tentunya. Pastilah. Bangunan-bangunan yang lebih dari 2 lantai itu pasti bangunan komersial. Bukan bangunan biasa ya, bukan Ya, bangunan hunian, ya, tapi betul. bangunan hunian komersial. Oke. Tapi ini pasti ada kajian. Karena kita tahu bagaimana pemerintah setempat, kalau di Bukit Tinggi pemerintah kota tentu tidak akan gampang mengeluarkan izin terkait bangunan. Maka harus ada kajian. Seperti apa sih layaknya di tempat tersebut dibangun bangunan lebih dari 2 lantai. Tapi idealnya Bukit Tinggi itu 2 lantai itu dapat maksimum dengan struktur yang aman. Berapa? Jangan bangun bangunan 1 lantai dengan struktur 1 lantai menjadi 2 lantai. Dalam artian struktur besinya kah, struktur adukan materialnya kah, seperti itu. Tapi sebenarnya kan mindsetnya adalah gempa itu bukan membunuh, Betul, tapi struktur bangunan sebenarnya ya kan. betul. Bahaya lanjutannya ya. Bahaya lanjutannya kan. Itulah kenapa yang sering terjadi itu adalah ketika gempa pertama misalnya taruhlah kita bercontoh misalnya 5 gitu kan. Ketika skala 5 skala Richter itu belum tentu serta-merta bangunan itu akan runtuh, ya kan? Betul, Nah, biasanya yang akan runtuh itu adalah susulan-susulannya kan? betul. Karena kalau bangunannya 5 tadi kan baru meretakkan lah ya, merengkakan. Nah, yang goyangan yang berikutnya baru akan meruntuhkan. Betul. Jadi ketika ini jadi ilmu juga bagi kita, ketika terjadi gempa, kita merasakan gempa, apalagi gempa besar mungkin seperti 6 Maret 2007, kalau seumuran kita pasti udah ngerasain lah. Ya, ya. 6 Maret 2007, itu yang perlu adalah ketika menyelamatkan diri keluar, jangan secepatnya untuk oleh ke dalam. Lakukanlah dulu, kita investigasi dulu bangunan kita. Seperti yang Bang bilang tadi, oh iya udah ada retak. Misalkan retaknya di bagian kamar, ya udah kamar kosong. Atau bagian ruang tamu dikosongkan. Karena apa? Setelah terjadi gempa utama, itu pasti akan ada gempa susulan. Betul. Walaupun intensitasnya mengecil ya. Betul sekali. Tetapi kita perlu ingat juga, bisa saja gempa itu istilahnya gempa duplet. Gempa di segmen yang sama, itu terjadi gempa susulan. Tapi kalau dia menjadi gempa utama lagi, dia pasti lebih besar. Contohnya gempa Lombok. Oh iya. Tuh. Gempa Lombok itu antara jarak gempa pertama dengan gempa kedua itu agak jauh, beberapa jam, tapi dia lebih besar. Ya, ya. Nah, kondisinya seperti itu. Bisa juga terjadi gempa duplet itu gempa 6 Maret 2007 di Sumatera Barat. Gempa tsunami yang pertama itu terjadi sekitar 5,4. 5,4 ya. Kemudian kita terjadi di Sianok 5,8. Ya. Efeknya apa? Efeknya kan sama-sama merasakan. Mungkin pertamanya yang kita rasakan gempa di Sumani itu 5,4 misalkan atau 5,6, itu kita cukup merasakan. Tetapi kemudian terjadi gempa yang mendekati kita dengan magnitudo yang lebih besar, itu merusak jadinya. Ya, ya. Nah, itu yang perlu kita. Jadi pastikan dulu bangunan kita pasca gempa itu harus bisa kita identifikasi dulu. Apakah ini memang layak atau tidak? Nah, kalau misalnya pertanyaannya itu tadi, layak atau tidak, ternyata tidak layak, apa yang harus dilakukan? Kita harus segera keluar. Nah, artinya dalam kondisi sekarang kan tidak dalam posisi terjadinya gempa gitu kan. Nah, ternyata bangunannya tidak layak, tapi mau tidak mau harus ditempati. Bangunan itu tidak layak pasca gempa. Misalkan pasca gempa 2007 bangunan itu tidak layak, udah retak. Kita lihat lagi yang tidak layaknya itu apakah strukturnya. Kalau strukturnya memang tidak layak, tidak boleh ditumbuhi. Itu berat. Berat itu. Ya, memang kajian bencananya ya. Ini bencana itu tidak akan selesai satu pihak. Ya. Multi stakeholder. Nah, karena yang mindsetnya itu sebenarnya yang luar biasa itu sebenarnya bisa. Itu, apalagi situasi sekarang ini, pola pikir kita itu harus memang harus siap pola pikirnya gitu kan. berat. Tapi ya gimana? Apa yang gini aja deh. Yang bisa kita lakukan saat ini apa? Gitu. Kita faktanya kita berada di di lempeng 4 tadi itu kan. Ya betul, di 4 segmen yang ada. Yang pertama itu kita perlu ingat di mana kita berada. Karena sumbernya pasti kita tahu. Jadi contohnya kita pendatang baru nih. Kita pergi ke sebuah penginapan di Bukit Tinggi.
Jangan malu untuk bertanya ketika kita menginap itu jalur evakuasinya kemana. Jangan kita mencekkan lift saja. Tangga daruratnya tanyain. Kadang-kadang kan kita malu nanya. Nah itu sangat wajar sebenarnya terjadi. Atau kita lagi pelatihan nih, ada ruang pertemuan di Bukit Tinggi. Itu sebenarnya safety briefingnya harus ada dari pihak hotel. Kalau tidak ada, lebih baik kita tanya. Ibaratnya kita di pesawat tuh, ada 2 pintu, ada 2 jendela. Begitu juga di hotel-hotel besar. Kalau terjadi kebakaran kita kemana, terjadi gempa bumi kita kemana, itu harus dilakukan. Mengenali di mana kita berada. Kalau di rumah juga seperti itu, buatlah ada jelas ini rumah kita di Bukit Tinggi, rawan terhadap gempa, kondisi rumah bangunan kita aman. Bukan berarti aman, ancaman gempa kan selalu ada. Ya, betul. Nah, tetapi buatkanlah porsi bagi kita di mana jalur evakuasi kita. Contohnya rumah kita udah minimalis nih, jangan diisi perabotan yang maksimalis. Yang sulitnya sekarang kan kayak gitu. Nah, jangan sehingga rongga untuk berjalan pun mepet-mepetan. Gitu. Jadi kita yang menyesuaikan dengan kondisinya. Sudah jelas kita tinggal di komplek dengan ukuran yang minimalis. Jangan lagi isi rumahnya maksimalis. Sudah, sekarang udah banyak kok yang minimalis dimiliki. Dan jangan ditutup jalur pintu keluar. Exitnya itu ya. Iya, betul. Nah, itu yang harus kita pahami dan perlu diingatkan. Contohnya untuk sekolah juga seperti itu. Anak kita perlu kita biasakan. Nah, kemana harus dia melakukan evakuasinya ketika terjadi bencana. Dan sekolah-sekolah pun guru-guru pasti sudah mendapatkan itu. Juga kalau misalnya setiap lembaga pendidikan lah diberi, ya karena faktanya itu kan kita berada di sesar aktif dan tentu itu sangat berisiko terhadap nyawa-nyawa yang berada di situ kan. Betul. Kalau misalnya kurikulum sekolah atau lembaga pendidikan terkait dengan memaksimalkan kurikulum kita terkait dengan bencana. Untuk level SMA sebenarnya sudah ada. SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Namun implementasi ini yang perlu kita buat. Jadi untuk SD, SMP, SMA semua jenjang pendidikan itu harus. Saya sangat setuju harus. Apalagi TK kan. Betul. Kalau di luar negeri di Jepang, setiap anak itu berangkat dengan sendirinya ke sekolah. Kita lihat di media sosial, di YouTube atau mana itu akan terlihat. Tapi mereka sudah diedukasi. Jadi yang penting itu adalah penanaman mindset terhadap siswa sekolah ini. How to evacuate if your earthquake come. Betul sekali. Bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya. Karena untuk bisa menyelamatkan orang lain, prioritasnya selamatkan diri kita dulu. Nah, jadi bagaimana tadi itu wajib. Kalau untuk masuk ke sekolah, kalau saya sih lebih mendorong, justru unik. Setiap masa pengenalan orientasi sekolah itu ada materi terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Setuju banget. Jadi kalau memang seandainya potensi itu ada di setiap sekolah itu kan ada tuh, kalau kita dulu kenalnya ospek ya, kemudian MOS atau apa dan sejenisnya sekarang itu harus ada 1 hari untuk terkait itu. Dan itu sebenarnya harus dibiasakan pemulangan itu ya. Betul. Tidak ada sekali pertemuan. Idealnya misalnya setiap kan bisa saja sih seperti itu. Tapi ini mungkin sebuah kritikan dan saran juga sih untuk pemerintah yang mengkoordinir tentang dunia pendidikan. Seperti mayoritas saya temui itu di sekolah-sekolah pagi-pagi anak SD lah terus. Anak SD misalnya masuk 7:30, 7:15. Mereka hanya senam bla 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 gitu, dan nyaris tidak saya temui tentang mitigasi. Betul. Itu sebenarnya yang harus dilakukan sebenarnya pihak pendidikan misalnya kan. Harusnya kan. Ya, penanaman terkait budaya siaga bencana itu harus ada pengulangan. Makanya tadi di depan saya bilang, kenapa harus di posisi masa orientasi sekolah? Karena dia adalah warga baru di sekolah itu. Dia tidak paham di sekolah itu bagaimana potensi kebencanaan. Nah, jadi makanya setiap tahun, dan itu harus mereka ketahui. Kalau kelas mereka di sini, tangga daruratnya kemana? Kalau dia di bawah, larinya kemana? Seperti itu. Makanya di setiap masa orientasinya harus dapat itu. Tapi apakah ada sekolah-sekolah yang berada di Sumatera Barat menerapkan hal seperti itu? Ya tidak tahu. Karena sebagian tidak ada. Iya betul. Tapi yang
kita laksanakan, khususnya BMKG laksanakan, kita sudah punya program yang tadi BMKG Goes to School. Tapi yang selalu saya bilang di depan tadi, bahwasanya berbicara terkait bencana itu tidak bisa satu pihak, dua pihak. Betul. Jadi tidak bisa BMKG itu datang aja ke sekolah, kita tidak punya SDM yang sebanyak itu, atau LSM yang sudah mampu, dia juga punya keterbatasan. Tapi sama-sama kita harus saling gandeng. Iya, karena kalau ini jadi diskusi gitu malah. Karena fakta yang di lapangan yang ada sampai saat detik ini yang saya tahu gitu kan, sekolah-sekolah itu belum banyak, ada menerapkan hal seperti itu, standarisasinya. Terus misalnya anak SD misalnya, ada TK lah gitu, mereka masuk sekolah nyanyi bla bla bla, harusnya kan di waktu itu dimasukkan di situ ya, sekitar minimal 5 menit 10 menit, kan tidak memakan waktu belajar juga kan. Betul, karena tidak harus mereka dalam bentuk implementasi setiap 3 bulan seperti itu. Dan kalau boleh seperti yang Bang Donald bilang tadi, posisinya adalah memang belum semua sekolah. Mungkin kalau dipikirkan, mungkin dalam satu kota itu ada 10 SMP, mungkin baru 5, mungkin 50-50 lah mereka. Belum tahu juga 5 itu akan menerapkan hal yang... Kalaupun 5 itu menerapkan, belum tentu dia berulang. Ya. Nah, dia proses kesiapsiagaan itu harus berulang. Karena tidak lupa dan harus menjadi budaya, membudayakan ini yang sulit. Tapi memang ini jujur saja memang harus menjadi concern khusus terhadap stakeholder terkait sebenarnya. Karena bagaimanapun juga nanti jangan-jangan kita tidak berharap itu kan ya. Jika misalnya skenario barusan terjadi korban di situ, jawab tidak. Gitu kan? Betul. Ya mudah-mudahan ini kan mumpung era pemerintahan baru nih, kemudian pimpinan daerah baru, ini sense bencana kita harus sama-sama kita kedepankan. Bang Donald udah, kalau ibaratnya mungkin udah malam melintang di lapangan, kemarin erupsi Merapi, lahar dingin, mereka juga beda sense kesiapsiagaan terhadap bencana. Nah mungkin ada sekolah yang di pinggir ngarai, sense-nya kita dulu gempa, itu dia. Ketika dia mungkin di kawasan lahar dingin, luapan dia lebih kepada evakuasi lahar dingin. Itu. Jadi mumpung nih sama-sama dengan periode baru, semangat baru semua, mudah-mudahan sense kebencanaan kita ini meningkat. Jadi kesiapsiagaan kita terhadap bencana itu sudah ada prioritas masing-masing. Itu sudah. Itu sudah. Malamnya menjadi hangat. jadi haus. Minum. Karena kalau bicara kebencanaan untuk khususnya di Sumatera Barat ini, jujur saja saya merasa mitigasi itu yang sebenarnya yang harus digencarkan, bukan apa yang harus diperbuat. Tanggap daruratnya itu. Kalau tanggap darurat kita sama tahu lah kan, ketika terjadi bencana apapun bisa dilakukan tanpa prosedural yang ketat gitu kan. Tapi how to mereduce potensi adanya korban ini. Karena dalam prinsip pengurangan risiko bencana meminimalisir korban. Itu keberhasilan pengurangan bencana itu harus seminimalnya harus tidak ada korban. Apalagi kita berada di 4 lempeng aktif tadi ya. Oke Pak BMKG, terima kasih waktunya. Luar biasa. Pembicaraan malam ini. Kita berbaju hitam bukan berarti kita berduka, tapi kita sayang kepada Anda penonton kita ini. Mudah-mudahan nih podcast seperti ini bisa berlanjut. Mungkin tidak hanya saya, kita punya rekan-rekan mungkin dari vulkanologi atau mana bisa kita hadirkan. Ditunggu dari kawan vulkanologi. Ya, terima kasihnya. Iya. Mudah-mudahan segera ke sini ya. Nanti dicoleknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.